Dinas Kebersihan DKI Jakarta melalui unit pengelola kebersihan atau UPK Badan Air menjadikan kali di ibu kota berubah wajah. Tumpukan sampah maupun bau tak sedap sudah jarang ditemukan di hampir semua kali dan saluran di Jakarta. Pantauan Berita Jakarta TV, Sabtu 14 Mei 2016, berbagai upaya dilakukan Dinas Kebersihan DKI Jakarta untuk mengurai sampah dari aliran kali maupun saluran air lainnya. Sejumlah penyekat ditempatkan petugas di titik-titik aliran kali yang melintasi pemukiman warga agar sampah yang dibuang warga tidak mengalir jauh ke hilir. Melalui penyekat tersebut, sampah tertahan dan pekerja harian lepas atau PHL langsung mengangkat dan mengumpulkan sampah tersebut sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah. Para PHL UPK Badan Air Dinas Kebersihan ini tersebar di setiap kecamatan di DKI Jakarta. Setiap kecamatan masing-masing ditempati oleh 34 PHL yang bekerja dari pagi hingga sore. Pagi hari, mereka akan menyisir daerah aliran kali untuk mengetahui ada tidaknya tumpukan sampah. Dengan adanya UPK Badan Air yang khususnya di Jakarta Selatan ini, di Kali Minangkabau, kita memakai tenaga-tenaga dari PHL, ya. Jadi setiap kali itu dibersihkan dari mulai sekat-sekatnya sampai penyisiran sampah dan pengangkatannya, Pak. Pembagian untuk tenaga teknisnya di lapangan kita melalui per kecamatan, Pak, dan per wilayah. Di Jakarta ada 5 wilayah dan per wilayah itu dibagi PHL-nya melalui per kecamatan, Pak. Sementara itu, Raharjo, salah seorang warga, mengaku kondisi kali di Jakarta saat ini jauh lebih bagus setelah adanya penanganan maksimal dari petugas. Sudah bersih, Pak. Mending daripada dulu-dulu. Sekarang udah bagus ya. Sampah-sampah banyak gitu. Kan kotor sekali itu. Dari Jakarta Selatan, Desiri Arvin memberitakan. Yang terhormat Pak Aris dari LKPP, Regulator Advokasi, Pak Asisten, Wakil Pak Sekda, untuk Pak Bles, Pak PBJ, para kepala dinas yang hadir, Bapak Ibu, para pengusaha kontrak konstruksi yang pengadaan Rikes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semua. Nah, saya mau sampaikan beberapa kebijakan Pemda DKI supaya Bapak Ibu tidak salah paham. Saya juga tidak mau menyatakan bahwa banyak pengusaha kecil menengah jadi susah berproyek di DKI. Nah, saya ini dari kecil ini anak pemborong juga. Bagaimana permainan pengadaan barang di pemerintah saya tahu semua. Apalagi saya juga pernah jadi anak angkat bupati. Saya pernah jadi DPRD, panitia anggaran. Saya pernah jadi bupatinya. Jadi saya bisa dari dua sisi, saya ngerti sekali permainan namanya konstruksi pengadaan barang. Nah, saya mau tegaskan di Jakarta tidak ada lagi, ini bahannya ada saya punya. Tidak ada lagi kesempatan kalau masih berpikir mau main. Memang 2-3 tahun ini masih main nggak? Oh masih, saya tahu. Masih. Nggak apa-apa. Saya orangnya sabar kok. Nyembeli orangnya juga sabar. Orang bilang saya nggak sabar, saya sabar banget sebetulnya. Saya tungguin, saya pengen tahu mainnya sampai di mana. Saya tungguin aja polanya seperti apa. Nah, saya mulai dapat, nasi simpen. Nanti baru kita potong. Nah, jadi kami berpikir Jakarta nggak bisa dibuat main-main seperti ini lagi. Pembagian, apalagi nanti ke depan, bangsa ini akan mengarah ke non-tunai, transaksi non-tunai. Kami pun sudah kerjasama dengan PPATK. Setiap uang dibayarkan pada Bapak Ibu, kami berhak meminta semua transaksi keluar dari bank Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan kira saya tidak tahu. Makanya saya bisa tangkap orang dengan gampang. Duit kami masuk, duit dia keluar. Kita monitor. Karena mau transaksi mana, wajar tidak wajar, kita monitor. Nah ini kita biarkan saja. Nah saya sengaja cerita ini. Kami ingin Jakarta ini jadi model.
untuk seluruh Indonesia. Karena juga banyak kontraktor yang baik tidak pernah mau jadi kontraktor kami. Kenapa? Pusing urusannya. Pusing. Naginya pusing, dikerjain, kurang ini, kurang itu. Pokoknya kalau nggak nempel aja, dikerjain aja. Makanya pembelian tanah kami pun kacau balau. Nah saya suka digertak. Ini sekolah udah mau ambruk Pak. Ini rumah sakit mau ambruk Pak. Kalau Bapak nggak mau menyetujui yang ini, malu kita Pak. Saya bilang enggak, gua nggak malu. Jadi gimana? Dia tanya. Nanti berantakan dong. Nanti 2 tahun tulis loh Pak. Gedung sekolah Bapak, puskesmas semua berantakan. Tulis saja. Saya memilih tidak bangun daripada Anda bangun macam-macam. Ini tahun ini juga masih kesalahan. Saya minta Pak Bres itu udah lelang tahun lalu sebetulnya. Tapi tahun ini masih banyak proyek belum mulai. Kita mau bangun rusun di penjaringan. Jadi saya betul-betul marah tuh begini. Udah mau nyolong, mau main, tapi jangan korbanin rakyat gitu loh. Sekarang ini rusun tua. Hampir semua rusun di Jakarta yang lama tidak layak huni. Bocor, karena dulu terlalu banyak, menurut saya terlalu banyak makam pencurian bahan. Orang tidak mikir bahwa kita orang kaya saja, kalau rumah bocor, pusing kan bapak ibu-ibu. Apalagi orang miskin, tinggal di rusun, bocor. Nah kontraktor tuh gak pakai otak, saya bilang gitu loh. Kalau yang kerja kayak begitu, saya harus sampaikan, Anda gak pakai otak kalau kontraktor seperti itu. Ini rumah inkubator buat orang miskin. Lalu bocor semua toilet segala macam. Bapak itu kan kontraktor. Kalau udah terlalu bocor, terlalu parah Pak ya, gimana cara rehabnya Pak? Bongkar habis sebetulnya. Nggak ada kata rehab lagi, pusing rehabnya. Ya sebenarnya banyak rehab-rehabnya juga, DKI juga banyak rehab main. Permainan rehab di DKI itu paling kacau juga. Mahalnya luar biasa, kami masuk, lalu kita mulai potong. Ini ada Jaya Konstruksi juga, ada Arkonin. Saya marah-marahin tuh, bikin anggarannya maaf juga. Kita punya saham nggak ada guna. Nah kenapa? Saya ngerti tuh nggak Bapak Ibu. Saya ngerti kan, saya kan pedagang, saya ini pengusaha gitu. Pengusaha tuh selalu bilang begini tuh nggak? Iya masih lu yang jadi gubernur. Kalau lu nggak jadi gubernur lagi, kami dipencet sampai keluar nanah katanya. Kalau kami terlalu ngosok idealis sama kamu nih, melawan di dalam, kamu nggak jadi gubernur lagi, dipencet. Tapi tahun ini kan, makanya saya mau lelang tahunnya cepat, kalau nggak gue pecat ya semuanya. Karena kalau saya tidak terpilih lagi, saya masih di sini sampai Oktober 2017. Nah, pertanyaan teman-teman gini, kadang-kadang pemborong pengusaha ini. Habis itu balik lagi dia setan semua nanti katanya. Kita mana berani ikut kamu melawan? Ngapain kita jadi orang jahat ikutin kamu katanya. Saya bilang jangan salah Bapak Ibu. Gubernur DKI masih berakhir yang asli itu Oktober 2019. Namanya Joko Widodo. Saya cuma penerusnya. Jadi kalau saya selesai di Oktober 2017, gubernur sesungguhnya itu masih selesai Oktober 2019. Dan dengan teks amnesti 2018 semua rekening di Singapura pun bisa dibuka, suasana sudah berubah. Bapak Ibu harus sadar betul, ini negara ini sedang bergerak ke arah yang makin benar. Nah apa yang beliau lakukan? Jadi saya katakan Bapak Ibu, saya bukan mau gertak-gertak, ini teks amnesti, Bapak pikir aja matang-matang. Nah saya ingin cerita ini karena beliau betul-betul ingin infrastrukturnya dibangun dengan cepat dan baik. Seluruh Indonesia. Harusnya kalau Bapak Ibu ada perusahaan konstruksi yang memang niatnya benar, gak perlu khawatir sebetulnya. Bapak Ibu bisa lapor pada kami kalau di mana yang tidak ada lapor gitu loh. Jadi Bapak Ibu pikir oh jalan, nanti juga udah kalian lagi payah.
Kita udah masukin banyak di katalog LKPP. Walaupun LKPP belum sempurna sekali lah sebetulnya. Saya mengerti ini bisa diskusi sama Pak Aris. Walaupun masih mahal, tapi nggak apa-apa. Ini kita bicara lelang. Saya berpikir begini. Lelang ini harusnya kita bukan konsolidasi proyek-proyek kecil. Kemarin semua BUMN nggak berani. Karena Gapensi minta BUMN. Menteri PU di bawah 200 miliar nggak boleh dimakan perusahaan BUMN. Saya katakan Anda bisa konsorsium gabung. Kenapa saya suruh Anda konsorsium gabung? Saya mau besarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu lebih ngerti mana kawan yang dipercaya atau mana kawan tidak bisa dipercaya, betul kan? Kita biasa dagang kan udah tahu. Wah, cuma jangan ngomong. Makan semua tuh, yang nggak dimakan cuma kursi meja doang. Semua dimakan, ya kita dagang, kita tahu kok siapa perilakunya, semua tukang ngamplang nggak bayar, semua kita tahu. Nah, jadi biar bapak ibu yang memutuskan mau pasangan dengan siapa. Nah, kayak tadi contoh, saya nggak mau bicara bisa rusun, bangun sekian tower, sekian blok. Saya udah bilang bapak, saya nggak mau. Anda hitung saja sekian tower, sekian blok, berapa unit? Saya katakan 10.000 unit. Ya sudah, 10.000 unit, 36 meter persegi. Anda rancang, Anda bikin mau berapa tower, tanah kita siapkan, Anda precast, Anda kerja. Langsung kita lelang 10.000. Anda cari aja kontraktor siapa, mau sub, mau bantuin Anda, mau patungan dengan siapa. Rumah sakit. Sehingga apa yang kita bangun ini nanti jadi prototipe berikutnya. Jadi apa yang ada Bapak Ibu bangun, kami cuma memberikan spesifikasi. Saya pengen ada pipa gas, ada saluran buang sampah, ada listrik, ada antena, ada ipal. Saya cuma sampaikan seperti itu. Dan kami akan mulai membangun semua adalah pembangunan apa istilahnya HRS, bangunan tinggi. Kita nggak mau Jakarta tanah terlalu mahal. Jadi nggak ada lagi cerita bangun rusun 4-5 lantai. Minimal kita bicara 16 sampai 24 lantai. Tergantung nanti kan ada jalur penerbangan atau apa. Saya mau bangun itu sekelas apartemen konstruksinya. Karena ini untuk orang nggak mampu. Saya pengen dia tinggal di situ itu bebas pemeliharaan. Ini adalah inkubator yang nggak bisa dijual. Bapak Ibu mungkin tidak tahu, orang yang tinggal di rusun kami itu sebenarnya dia nggak bayar. Itu cuma disiplin mendidik dia. Gotong royong. Kenapa? Dia paling mahal bisa bayar 15.000 sehari. Sebulan 150.000. Seluruh yang tinggal di rusun itu, kalau dia langsung KTP harus ganti rusun. Langsung naik bus gratis. Seluruh bus. Oh bayangin Metro Mini masih, oh enggak, sebentar lagi 2017 seluruh jaringan bus di Jakarta tuh nggak ada kenal Metro Mini, Kopami, Pokopanya. Semua kami makan dengan nama Transjakarta. Tiket hanya 3,5 sekali naik. Dari Tangerang, Depok, Bekasi 3,5. Siapa yang mau saing sama kami juga kira-kira? Nggak bisa saing kamu sama saya. Kalau gitu bangkrut dong kami. Oh enggak. Saya kan pemerintah, bukan cukup. Operator bus yang mau bangkrut, silakan ikut kami. Kami bayar rupiah per kilometer. Walaupun kredit baru saja, kemarin dapat 5 juta untungnya. Sopir Anda dapat 2 kali UMP. Ini sederhana sebetulnya. Dan Anda nggak perlu cari penumpang, jalan aja terus. Kami bayar rupiah per kilometer. Jadi nggak ada alasan saya mematikan usaha Anda. Kecuali Anda memang kurang ajar. Lalu anak sekolah, kami kasih kartu Jakarta Pintar. Anak SMA bisa dapat 800.000 tuh kira-kira. Tapi nggak boleh tarik tunai. Kalau kamu punya 2 anak, udah 1,6 juta. Dikasih bus sekolah, jemput. Udah kayak anak saya aja kali itu. Pakai AC bagus. Itu subsidi. Sembako juga, kita ke operasi pasar semua mengarah situ. Makanya beras paling bagus sepanjang sejarah 5 tahun terakhir di Jakarta. Kita punya pabrik sendiri, mesin untuk moles beras di Cipinang. Kita bisa bikin beras mau lebih putih, petahan lebih banyak, campuran berapa, packaging lengkap. Nanti 2 bulan lagi saya punya mesin untuk packaging, ngatur gula. Saya mau kuasai sembako, masuk 20%. Supaya harga itu saya yang kontrol. Kami punya pasar, termasuk ya kami pemain, tapi bukan mau mematikan usaha orang.
Tapi saya buat Anda nggak boleh menekan rakyat seenaknya. Rumah sakit nggak usah tanding lawan rumah sakit kami sekarang. Nggak usah tanding. Kami tiap kecamatan punya rumah sakit yang sangat baik. Kita juga akan membangun rumah sakit yang besar sekali buat kanker, jantung sama otak sama stroke. Itu 2024 ranjang di Sumber Waras. Jadi orang susah mau lawan pemerintah soalnya. Duit kami dari mana? Kan saya kan malakin bapak ibu pajak. Nggak usah mikir saya duit mah tinggal malakin aja. Tapi kami juga adil. Misalnya contoh, PBB di bawah 1 miliar tidak bayar. Ini saya lagi siapkan pergub. Nanti bapak membuat sertifikat hak milik. Itu nggak perlu bayar BPHTB untuk yang nilai di bawah 2 miliar. Jadi nggak usah kali 5%. Anda cuma bayar distribusi resmi BPN, ukur, tahun depan malah ukurnya mau saya bayar aja. Ya Anda setor 300.000 sumbangan dapat sertifikat hak milik. Lalu bagaimana yang nilainya di atas 2 miliar ke atas? Kan mesti bayar BPHTB. Tapi saya belum niat menjual, boleh ditangguhkan pembayaran BPHTB sampai jual. Sehingga saya harapkan 2 tahun ke depan seluruh Jakarta semua orang punya sertifikat hak milik. Lalu bagaimana kalau yang sengketa nggak punya sertifikat hak milik? Kami sita sementara. Untuk kami jadikan aman semua. Jadi kalau bapak ibu sudah sengketa, mohon maaf pasti saya sita tangannya sementara. Sampai bapak ibu menang di pengadilan. Baru saya tanya, mau saya balikin atau mau kami bayar? Jadi tidak ada sepotong tanah pun Jakarta yang tidak kelola dengan baik. Nah saya cerita seperti ini, Bapak Ibu bisa bayangkan proyek yang ingin kami bangun. Saya memimpikan tiap tahun itu saya bisa punya 50.000 unit rumah susun ukuran 36. Bapak Ibu hitung saja. Gimana caranya Bapak Ibu bantu saya dengan mutu yang baik? Saya mau punya 50.000. Karena dalam hitungan saya mungkin butuh 300.000 unit untuk orang-orang Jakarta yang belum mampu beli rumah. Jadi kalau dia tinggal di Bogor, Tangerang, Bekasi, bolak-balik habis 3-4 jam suami istri, KTP di sana, kerja di Jakarta, kenapa enggak tinggal di Jakarta? Istilahnya apartemen harga kos. Jadi ke depan Bapak Ibu jangan bangun apartemen yang terlalu murah, enggak akan orang pakai lagi. Karena kami akan supply di pasar dengan target 50.000 sebetulnya setiap tahun. Baru ini bisa kejar supaya orang-orang tetap tinggal di tengah kota. Dan dusun kami bawahnya pasti pasar terpadu, pasti klinik. Kami juga akan membangun RPTRA saja, sederhana, ruang publik terpadu ramah anak, untuk tentu di luar kawasan kaya. Pasti 3.000-an lokasi, karena tiap RW ada satu RPTRA. Ini juga kami mau digabungkan. Kami akan terus beli tanah. Tahun depan saya akan titipkan uang beli tanah kepada wali kota. Kami duitnya memang lumayan banyak, tapi batasan saya punya jabatan kan terlalu pendek. Makanya saya mau cepat ini. Nah cepatnya bisa cara apa yang lain? Bapak Ibu bisa mengadakan kerjasama pemerintah badan usaha, KPBU, atau bahasa Inggris itu PPP ya, Private Public Partnership. Kita sudah punya impresnya juga. Makanya saya katakan Gubernur asli itu dipinjemin jadi presiden negara. Dia keluarin impres, keluarin ini cepat. Karena beliau tahu persis apa yang ingin kami bangun di Jakarta. Jadi beliau masih melakukan kebijakan-kebijakan pusat untuk menolong pembangunan di sini. Jadi Bapak Ibu yang punya modal besar, Bapak Ibu bisa bangun dulu proyek infrastruktur untuk kami. Lalu kemudian kami bayar, betul nggak Pak Aris? Nanti bisa tanya Pak Aris, kami bayar. Ya Bapak Ibu sudah dapat dulu, bisa hitung bunga, untung berapa. Atau nanti pas yang jatuh ke kan sudah mulai. Sekarang kan tax amnesty duit Bapak Ibu mungkin di luar negeri parkir pulang banyak nih, bingung mau ngapain nih duit ini. Mau tahu di mana nih duit ini? Itu Bapak Ibu bisa pilih proyek-proyek kami dikerjakan. Nanti setelah selesai kan di appraiser ini. Pasti harga barang tahun ini sama 3 tahun lagi lebih mahal mana? Ya 3 tahun lagi.
Di sini bisa memetik keuntungan juga. Nah, kami juga mendambakan kerjasama seperti ini. Ya, Bapak tinggal hitung saja. Kalau Pringkes, kita bangun rumah sakit saja mau begitu banyak. Kita bangun dusun mau begitu banyak. Belum lagi kita mau bangun trotoar. Bapak Ibu mungkin kaget. Di Jakarta trotoar itu paling kacau udah Bapak Ibu. Bongkar pasang, gak ada ducting. Saya suruh hitung kepala PU. Hitung berapa kilometer? 1.300 kilometer. Yang benar itu satu sisi Pak. Oh, dua sisi 2.600. Ke Surabaya balik lagi. Wah, kacau saya bilang. Saya nggak mau pakai batu keramik. Saya bilang saya juga nggak mau pakai batu alam macam-macam. Saya maunya ini floor saja semen, bisa dikasih pernak-pernik. Saya cuma pentingkan apa? Ramah disabilitas. Dan ini ada ductingnya untuk membuat kabel. Ini juga Bapak Ibu boleh kerjakan. Untuk itu juga bisa kita gunakan kerjasama pemerintah tadi ya, KPBU tadi dengan badan usaha tadi. Ini juga bisa pola seperti ini. Nah, apalagi yang kita mau kerjakan? Kami juga mau membangun banyak parkiran. Itu di atas sungai-sungai sebetulnya. Bapak Ibu mau berubah fungsi kontraktor jadi perusahaan parkir juga boleh. Karena kami akan banyak melarang lalu lintas. Kenapa? Jadi jalan-jalan di Jakarta tuh saya cas duit ini pakai ERP, jalan berbayar. Jadi kalau bayar 30.000 masih rame yang lewat. Ya udah naikin 50 deh. Masih ramai juga, ya 75 aja. Pakai komputer aja. Masih ramai juga 100.000. Masih ramai juga, cukup kaya orang Jakarta 500 saja. Kurang berututin lagi dikit. Nah, uang ini untuk apa? Uang ini semua untuk bus yang hampir gratis. Jadi ke depan kalau ada ERP, bus ini hampir gratis. Untuk daerah-daerah komersial, saya sudah kasih bus gratis. Tahun ini akan datang 152 bus. Paling telat Januari masuk. 100 Mercedes, 50 Scania, 2 Volvo. Gak ada merek Ahok, merek Cintong, gak ada cerita merek-merek itu. Saya maunya kelas dunia, Eropa, minimal Jepang. Nah, ini akan lower deck, di Jakarta ini gratis. Kita bikin trotoar yang lebar. Nah, saya ingin Bapak Ibu, saya cerita ini apa ya? Kira-kira harapan saya. Bapak Ibu ini jangan punya pikiran, nanti balik lagi, enggak. Yang paling gawat kegagalan tahun ini, hampir Bapak Ibu BUMN yang ikut nggak masukin penawaran. Ini Jakpon saya nggak tahu nih, udah menang Air Petra bisa ke-Uber nggak di 5 September ini, belum bergerak sama sekali. Itu yang penjaringan, kasihan yang tinggal di rusun, mereka miskin. Sekarang harus sewa di luar setahun, udah setengah mati keluar duit. Saya tahu persis ada tukang potong rambut, saya tinggal di situ juga tuh. Nggak mampu sewa. Minjam duit sama saya. Nah, yang nggak kenal saya bagaimana? Ini belum bergerak sampai sekarang itu rusun. Artinya sewa bisa 2 tahun. Ini nggak benar. Nah, saya juga mau mendorong bapak-bapak kalau bisa diselesaikan 1 tahun yang tahun depan. Karena ada peraturan pemerintah yang menurut saya lucu juga. Jabatan saya berakhir Oktober 2017. Diasumsikan tidak terpilih, maka tidak boleh bertiga sampai 2018. Padahal tanda tangan bukan Ahok, gubernur DKI. Harusnya siapapun jadi gubernur DKI yang meneruskan sebetulnya. Jadi kita ini banyak peraturan di negeri kita, kata Pak Jokowi kan, menjerat kita sendiri lucu. Terus alasan nggak boleh diubah, memang lebih suka mempersulit orang. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah mungkin kan? Nah, saya kira beberapa hal ini, saya tidak tahu konstruksi Bapak, termasuk kami akan banyak membangun JPM, Jembatan Penyeberangan Multifungsi. Saya berpikir, kenapa Pondok Indah Mall itu udah 1, 2, 3, 4, berapa 5 nyambung terus boleh? Grand Indonesia boleh nyambung-nyambung melulu. Kok kita DKI nggak boleh? Orang ini udara semua izin
kita kok, kenapa nggak sambung-sambungin saja? Benar-benar Tanah Abang mahal nggak toko-toko Tanah Abang? Mahal Tanah Abang. Kalau itu kenapa kok nyambung-nyambung itu kayak Pondok Indah Tanah Abang? Antara blok A, B, C, D, E, F, G, A. Kita aja sambungin. Kayak Taman City, Waduk Melati semua. Kenapa kita nggak sambungin? Sambungin aja. Nah ini juga kita tawarkan, bisa kami kerjakan, bisa juga tadi KPBU istilah bahasa Indonesia, yang PPP tadi. Ya, jadi kerjasama pemerintah dan badan usaha tadi. Ya Bapak Ibu yang ada punya modal bisa bangun dulu, lalu kami beli kembali. Lalu apa lagi yang kita mau bangun? Kalau Bapak Ibu berani, wah mereka agak kaget tuh, itu jackpot agak kaget ini. Kita mau membangun 6 ruas tol dalam kota. Saya sudah ancam ini, termasuk BUMD kami, kalau kalian nggak bisa bangun, saya mau bangun sebagai jalan biasa. Lalu saya mau kenakan IRP. Kalau jalan tol itu bayar direksi, tantin, gaji, bonus. Kalau IRP setiap mobil lewat, tung jatuh duitnya kayak paman gobel. Mobil lewat, tung jatuh duitnya masuk kantong DKI. Bukan PT, langsung masuk. Kalau itu kenapa mesti bangun 6 ruas tol dalam kota? Kenapa nggak bikin 6 ruas jalan IRP layang? Kita juga mau membangun auto ring road, pembebasan lahan macam-macam. Nanti konstruksi-konstruksi precast ini kita minta. Nah ini model-model ini, saya sekali lagi saya berharap Bapak Ibu harus optimis. DKI berubah. Saya kira para pemain yang supply, yang pemain-pemain itu tahu kok DKI udah berubah. Walaupun bawahnya masih coba-coba. Ya apa saya full dulu, saya pengen tahu kayak tikus nyolong kan, bawa ke sarangnya kemana kira-kira ya? Ya kalau tikus nyolong kan gitu kan, dia ke sarang mana ngumpetnya? Kok biarin aja, kok tandain, kok liatin, oh linknya begini mainnya, store-nya ke sini, aliran dananya ke sini, tarik pompannya ke sini. Tadi baru saya dapat laporan dari Barreskrim, dan kita akan naik dan serahkan berkas ke jaksa. Permainan PHL, pegawai-pegawai kerja senilai kerugian negara 12 miliar. Saya tangkap, saya laporin. Saya tungguin, ibu-ibu lagi, saya nggak peduli. Mau mak-mak, mau nenek-nenek, mau ibu-ibu, nggak peduli saya. Mau bapak-bapak, saya tungguin, ya, saya dapat, saya laporin. Saya tanya, kapan? Udah naik berkas. Saya sangat serius untuk berantas ini. Benar-benar kamu nggak ada lagi? Oh masih ada, gubernur kan sampai 2019. Terus ada lagi yang kurang ajar kayak gini sama saya teman-teman. Kalau nanti nggak ada Pak Jokowi lagi gimana? Baik lagi dong? Saya belum tentu. Enggak, baik lagi. Kurang ajar, kamu pesimis. Saya kesel sih jawab begini. Kalau kamu nggak yakin Republik ini akan dipimpin dari orang lebih baik daripada kami, sebaiknya Anda mulai siap-siap simpan uang, tinggalkan negeri ini. Dan nama negeri Indonesia akan hilang. Pasti hilang. Karena persaingan global ini, nanti usia kerja itu akan tambah banyak, orang hidup tambah panjang. Bapak Ibu kalau orang Jakarta ya, kalau nggak macam-macam gitu ya, nggak kena penyakit atau kecelakaan, hidup biasa-biasa aja lah, bisa capai 78 tahun. Orang selatan bisa 79 tahun. Orang Pulau Seribu udah 76 tahun, tertinggi. Makanya kesehatan kami begitu baik. Kayak menggunakan ketok pintu lain dengan hati. Indeks pembangunan manusia orang Jakarta dari tingkat yang menikmati pendidikan, usia dihidup sama daya beli, kita udah capai tahun ini 78,99 tahun lalu, nilai tahun lalu 2015. Dunia top berapa? 80 udah dianggap negara maju. Kita tinggal 1,01. Makanya saya mau tekan sembako, gaji. Bapak Ibu selalu berpikir UMP naik. Tenang dulu. Saya adalah orang yang selalu ngotot UMP naik berdasarkan KHL plus inflasi, kebutuhan hidup layak. Buat apa gaji 5 juta, kebutuhan hidup sembakonya semua 4 juta, hidup 4,9. Lebih baik gaji saya hanya 3,5 juta, tetapi biaya hidup hanya 2,5 juta. Baik kami mulai menekan biaya perumahan, transportasi dan sembako. Sembako untuk gaji-gaji anak buah bapak ibu itu bisa habis 70-73% dari total gaji.
Nah ini yang kita tekan, biaya hidup ini. Dengan kesehatan, dengan transport, dengan perumahan. Tapi saya nggak akan berhasil kalau Bapak Ibu tidak mau membantu kami membangun dengan mutu terbaik. Jadi saya ngajak Bapak Ibu, ini ada nasionalisme kita, bukan bicara hanya untung. Ini ada bicara rasa empati sosial kita. Karena yang kita bangunnya ada kebutuhan sekolah, rumah sakit, perumahan, jalan yang memang untuk rakyat banyak. Ini kalau Bapak Ibu hanya berpikir ngambil untung pendek, apalagi jual. Saya pernah masuk, saya Pak Yusmada ini, jembatan di Muara Karang dekat rumah saya. 3 tahun ya, lebih. Hampir 4 tahun, 3 tahun ya, 3 tahun lebih. Itu mangkrak, itu jual 5 kali saya kira. Jual. Itu seluruh toko di situ mati tokonya. Hanya ukuran berapa lelang itu? 30 miliar. Proyek 30 miliar dia tidak pikirin orang ratusan miliar bangkrut gara-gara itu. Nah itu yang saya nggak suka kontraktor seperti itu. Kalau mau gugat saya bilang begini nih. Kalau mau gugat saya, mau gapensi, mau apa, Anda salah gugat orang kalau ketemu saya. Saya nggak tahu ada pengurus gapensi, biasa itu ada. Kalau Anda mau nantang saya, salah orang Anda, salah alamat. Saya sampaikan, Anda salah alamat kalau menantang saya. Saya bisa nggak beli, saya tanya, perusahaan paling besar di sini kontraktor. Alat kerjanya berapa duit? Tunjuk tangan, kasih tahu. Ada yang sampai 10 alat kerjanya Bapak Ibu. Nggak ada. Asetnya nggak ada segitu saya kira. Berapa T? 1 T, 2 T. Nggak usah tanding lawan saya. Saya buat beli UPS saja dia selamatin 12,1 T kok. Ini serius. Saya bisa nggak beli semua mesin kerja Bapak? Bisa. Lalu siapa yang kerja? Saya bajak semua manajer terbaik Bapak. Mau gaji berapa? 10 juta? 50? Saya berani kasih 2 kali. Kau bajak semua ikut kita. 2 kali plus bonus 3 bulan tiap kali ada bonus. BUMD kami kita gaji 100 juta. Hampir semua CEO BUMD kami bisa bawa pulang 2-3 miliar setahun. Bonus. Orang Bapak yang terbaik siapa? Ikut kami terus. Saya bilang kalau kontraktor nggak mau bantu saya kali ini, saya bilang. Saya akan bentuk PT kontraktor 5 buah. Saya ikut lelang semua. Saya makan semua bisnisnya. Karena kurang ajar, saya bilang. Saya minta baik-baik, kerja baik, harga lelang yang baik. Nggak usah kenal saya, nggak usah kasih duit sama saya. Nggak ada titipan dari saya. Saya punya teman banyak kontraktor. Saya ini darah kontraktor ini. Saya nggak ada bisnis sama sekali. Saya cuma minta tolong proyek pemerintah itu harus bagus. Itu dulu sipil, kurang ajar semua. Sekarang masih mainin saya. Dulu keruk, sewa alat berat, kurang ajar lebih banyak. Ngaduk, lumpurnya jatuh ke muara. Terus bersihin saluran semua, tumpuk, di foto-foto, pindah-pindah fotonya. Begitu hujan, mampet. Dan sekarang kalau hujan, saya berani sombong deh dulu ngomong kan. Kalau hujan berhenti, nggak lebih sehari kering. Jadi rumah Anda memang mangkok. Karena semua saluran kita dari kerjaan ini belum sempurna. Tapi sampai akhir tahun, apa yang tanggul kami selesai. Kalau cuma rob sama hujan. Sekarang Bapak Ibu tahu nggak ancaman terbesar Jakarta itu apa? Dulu kalau dengar Katulampa siaga 1, nggak tidur saya semalaman. Kurang ajar nggak tuh Katulampa ini. 3-4 jam akan sampai Jakarta. Wah, deg-degan. Kampung Pulau masih tenggelam. Kampung Pulau nggak ada lagi cerita itu. Sekarang sebentar lagi Bukit Duri. Sekarang saya tanya, Manggarai pernah siaga 1 nggak Bapak Ibu? Sekarang pernah nggak? Nggak pernah lagi. Selama ini kita dibohongin ini ditutup-tutup terus. Ya lupa, saya ini orang tambang. Saya ini anak geologi. Saya lihat petanya nih. Air datang lu tutup dulu, udah tinggi baru buka ya Pak.
terus tutup, gue tempelin. Datangin. Udah. Gak pernah siaga 1 di Manggarai. Betul loh? Kayak di Marikota. Gak ada siaga 1. Jadi Katulampa mau kirim Ciliwung berapapun air, datang aja. Kirim aja. Selama waduk itu kita bisa bikin min 2,8. Kirim aja semua air. Yang saya khawatirkan itu drop. Tanggul kita buruk, jelek, 2,8 meter. Kalau drop melintasi 2,8 meter dan hujan gede, kiriman datang, selesai Jakarta. 40% tenggelam. Selesai Jakarta. 40%. Makanya sekarang tanggul kami mau bangun 3,8 meter dari muka laut. Jadi kalau dibandingkan dengan daratan, kira-kira bisa jatuh tuh 5 meter kira-kira. Rata-rata. Karena di sini rata-rata turunnya 1,4 sampai 1,8. Kita akan bangun 5 meter tanggul laut ini. Ini sepanjang berapa betul? 100 km lebih. Dan saya mau bikin jalan di atasnya. Kalau bisa. Ini juga proyek besar Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mau bantu saya mau makan sendiri, saya mau jual obligasi. Betul. Saya udah bicara banyak investor asing. Mereka sekarang tuh ngincer pembiayaan di Jakarta. Kita belum lagi bicara bangun MRT, LRT. Kita belum lagi bicara banyak jalan underpass, flyover. Kita mau bicara lagi auto ring road. Tanggul saja mau berapa triliun itu. Makanya kemarin saya mengenakan kontribusi tambahan pulau itu gara-gara memalakin itu beresin Jakarta sebetulnya. Terus saya ngitung-ngitung bisa dapat 50 triliun sampai 100 triliun kalau jatuh hujan. Saya udah dapat 4 triliun cuma kasih izin naikin KLB. Contoh Wika bisa lelang. Yang untuk Alkomin ngitung juga. Lu ngitung 700-an miliar kurang ajar juga. Begitu lelang-lelang 345 miliar saja itu. Serius itu. Lancang banget. Ya maksud saya gini, Bapak Ibu juga jangan ambil untungnya, cuannya terlalu gede, kira-kira gitu. Harus untung Bapak Ibu, tapi jangan paham-paham harga. Oh saya catat ini, kempes dulu lama-lama. Marah nih. Ini orang pintar tuh kan. Kau pinterin gua awas. Kalau mau cari agak bodoh aja asal nurut. Karena gubernur juga gak terlalu punya otak bagus kok, saya bilang. Tapi dia punya otot agak lumayan bagus. Gubernur gak usah otak bagus, sebenarnya ototnya kencang. Otot jantung, otot saraf, otot kaki. Kalau diuber-uber ormas-ormas yang galak itu kan. Itu aja. Saya bilang, tiap hari mesti siap-siap tuh. Resmin RPP juga mesti siapin. Mana senjatanya semua, mana badannya. Mesti latihan dulu. Kira-kira berantemnya gimana nih? 1 lawan 2 masih oke nggak saya kira-kira? Gak pakai senjata masih oke lah. Jadi memang di sini cuma butuh otot. Tapi kalau tidak ada partisipasi Bapak Ibu, kami susah. Makanya jangan bikin saya frustrasi. Kalau saya frustrasi kayak alat berat itu, akhirnya saya beli semua. Bapak Ibu kalau sekarang lihat ya, truk-truk kami Pak, alat berat kami Pak, saya kira seluruh kontraktor di Jakarta nggak menang lawan kami. Betul, bukan saya sombong. Kita begitu beri truk tronton itu ratusan, ribuan. Itu satu SKP di ratusan sekali, 300-an, 200-an. Alat berat juga beri ratusan. Kita big customer. Dan semua alat berat saya bisa tracking lagi. Saya bisa tahu alat berat saya kemana, kerja berapa jam, ringan, sedang, berat, sisa minyak berapa. Semua alat bisa saya cek di handphone. Semua foto lengkap. CCTV kami pasang 6.000. Tahun ini sekarang udah 3.600-an CCTV. CCTV kami itu bisa membaca plat nomor sampai wajah Bapak Ibu. Sampai akhir tahun 6.000. Tanpa pakai uang DKI. Dari mana dapatnya? Orang mau minta pasang provider 4G itu. Lu kalau nggak pasangin gua CCTV, gua nggak mau kasih izin, gua parakin aja. Kok bisa? Kalau kau minta kasih nggak lo pribadi? Kasih nggak? Masa bohongin saya bekas pejabat, bekas pengusaha, kepala anak bupati, kasih nggak ada duit juga minjem. Jadi kontraktor itu paling kasihan kita Bapak Ibu.
Kata bapak saya waktu mau meninggal, pesan saya begini, jangan pernah jadi kontraktor untuk Pemda maksudnya. Makanya banyak kontraktor bagus nggak mau Pemda. Kalau jadi kontraktor Pemda, kamu cuma numpang hidup lewat hidungnya. Kenapa numpang hidup lewat hidungnya? Proyek mau digoreng saja, di Bapeda mesti nyogok, di SKPD mesti nyogok, naikin lagi ke DPRD mesti nyogok, sampai turun kerja minta lagi. Dan biasa pejabat itu agak jahat juga. Udah minta di depan, nanti di ujung dia minta lagi tuh. Kebutuhannya macam-macam loh. Mau kawinan, mau sewa video, mau bini muda, apa semua dipiara ini. Ya tentu enggak, itu cerita dulu. Lalu minta lagi kan udah habis. Udah tenang, tahun depan proyeknya kita kasih lagi. Ngijon dulu. Setorannya kurang bagus, dipecat lagi ganti pemain baru. Setor lagi. Jadi nggak heran namanya kontraktor suka tuker cek kosong tuh bapak gue itu. Kalau pejabat minta uang nggak boleh ngaku nggak ada uang, malu loh. Nggak boleh nafit dong. Ini mau minta proyek besar, saya minta uang kecil aja nggak bisa kasih. Ya minjem sama orang, cek mundur, giro mundur, minjem pun harus minjem. Untuk kasih gengsi tadi. Makanya semua jadi masalah kita. Markup jadi masalah, mutu jadi masalah. Nah saya tidak mau lagi di Jakarta terjadi. Sekarang lihat Bapak Ibu lihat. Taman, sungai, kali lebih bersih sekarang apa ketika kami pakai kontraktor. Sekarang saya punya alat sendiri kok. Kontraktor punya alat teriak seat pile lagi sekarang. Saya udah ngancam main seat pile. Kalau ada seat pile mahal nggak masuk akal, rancang ngarang-ngarang lagi kayak kejadian di Abdul Muiz yang nggak butuh seat pile, pohon mahoni, pohon itu tebangin, sebel sekali. Sakit hati saya itu pohon ditebangin. Hanya gara-gara seat pile yang nggak ada guna, jembatan masih bolong dibiarin, itu buat proyek otaknya. Saya udah suruh beli mesin seat pile nggak mau, terus nyerah. Nggak apa-apa, ganti lagi pemain. Kalau seat pile terus dikerjain, saya akan beli semua sendiri. Baloknya tinggal kita kerjasama dengan e-katalog, LKPP kami beli. Kalau enggak kami akan bikin juga sendiri, precast sendiri. Ini BUMN, BUMD. Nah saya harap ini semua saya cerita terus menerus. Bapak Ibu harus percaya sama kami serius sekali. Ada nggak saya temui Bapak Ibu mau titip proyek macam-macam? Nggak pernah sih, saya nggak kenal Bapak Ibu kok. Kalau dia ngaku-ngaku saudara saya, bohong, saudara saya itu nggak suka bisnis. Nggak ada bisnis proyek. Ngaku saudara terus ada duduk di kursi saya lalu anggap saudara. Jangan, semua orang bisa duduk di kursi gubernur foto sama saya. Kalau cuma foto sama saya mah semua orang bisa nongkrong. Ini baru ada datang nih. Bekas pegawai saya, keluarga lagi datang, anak kuliah di Bandung, anak kecil yang ngantuk. Lagi tidur di ranjang saya anaknya sekarang. Lagi makan di ruangan makan saya waktu saya hadir di sini. Jadi kalau dia foto-foto di ranjang kamar saya, orang kampung lalu bilang ini saudara banget sama saya, jangan percaya itu. Karena semua orang boleh numpang, saya nggak ada uangan, nggak ada ruangan kerja saya. Semua orang bisa masuk ruangan saya enaknya. Saya ini kulinya orang Jakarta, sederhana aja saya. Kalau saya berhenti ini bagaimana? Bisa nggak saya hidup nggak kerja? Nggak bisa. Uang saya nggak cukup. Saya mesti ngelamar kerja sama orang untuk bisa hidupin. Untung aja anak saya masuk perguruan tinggi negeri. Saya doa mudah-mudahan dua adiknya berikut juga masuk perguruan tinggi negeri saja supaya dibayar negara biar lebih murah. Nah ini sekali lagi Bapak Ibu, tadi Bapak tanya secara teknis, saya hanya kasih pengarahan, ingin tahu Jakarta mau seperti apa. Ya saya tawarkan, tolong kerja yang baik. Bapak punya uang lebih, tax amnesty boleh kerjasama pemerintah dan badan usaha. Semua proyek, ya Bapak bisa ciptakan apa saja. Dan yang satu terakhir, Bapak Ibu jangan khawatir saya mau memakan usaha Bapak Ibu. Tidak ada. Tidak ada. Tujuan kami adalah membuat penuh otak, perut, dan dompet seluruh warga DKI. Tugas saya adalah mengadministrasi keadilan sosial.
Jangan sampai saudara kita yang kurang beruntung harus susah, yang ini ngambil untungnya terlalu banyak. Saya tidak suka cari musuh sebetulnya. Karena pepatah Tiongkok bilang 1000 teman masih kurang 1 musuh kebanyakan. Saya suka dinasihatin orang tua kepada saya seperti itu. Saya cuma jawabnya sederhana. Saya nanggung, musuh saya ada 1000 tambah 100 lagi mirip. Itu pepatah cocok kalau kamu tidak ada musuh. Ada 1 kebanyakan. Kalau saya ada 1000 tambah 100 mirip-mirip aja. Tambah 1000 juga mirip-mirip saja. Jadi itu masalah saya. Kalau kita sama-sama berjalan ke arah yang benar, nggak mungkin kita tabrakan. Kalau Bapak Ibu nggak ada niat macam-macam, kami bantu. Lelang terbuka, LKPP terbuka, semua orang bisa temuin saya. Kalau bagi rezekinya nggak pas saja, ngadu ke saya. Lagi main, diem-diem, itu ya susah. Ya sekali lagi saya harap Bapak Ibu bantulah kami. Ini ibu kota negara Bapak Ibu. Saya jadi gubernur hanya sementara. Bisa saja saya sampai Oktober sudah selesai. Tapi apa yang Bapak Ibu berkarya membangun, itu akan dikenang orang selamanya. Ini mutu yang baik, ini bangunan ini baik. Nah itu yang kita harapkan. Tentu saja jalan, saya nggak tahu ini nggak ada hotmik ya, hanya jembatan namanya, layang ya. Kami juga ingin seluruh Jakarta itu hotmiknya seperti kelas Eropa. Supaya Bapak Ibu naik mobil Eropa itu empuknya mirip. Nah, kita mau gali yang baik, kita mau standar nggak ada bumping sebetulnya. Kita juga akan memperkenalkan standar internasional rambu lalu lintas. Jadi standar internasional itu kalau tidak boleh parkir bukan ada P silang, coret, bukan. Kalau mau P coret berapa banyak? Pokoknya kalau nggak ada huruf P itu nggak boleh parkir aja. Kalau boleh parkir itu P biru. Kalau di pinggir ada garis, 2 garis yang tebal, kuning apa, itu berarti nggak boleh berhenti. Nah kita akan mulai perbaiki supaya standarnya sama dengan internasional. Ya ini kira-kira dari saya, nggak ada tanya jawab, nanti panjang. Ini memanfaatkan gubernur ngomong, nggak usah tanya jawab. Nanti tanya jawabnya sama LKPP. Ya, terima kasih sekali lagi kerjasama kita bersama. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan paparan dari narasumber, yaitu Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, yaitu Bapak Insinyur M. Aris Supriyanto. Untuk itu kepada Bapak Aris, kami silakan untuk menyampaikan paparannya. Kembali di News on the Spot pemirsa, bagi masyarakat yang tinggal di kota besar seperti Jakarta memiliki ruang terbuka hijau adalah sebuah kemewahan. Karena itulah pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbarui wajah sejumlah taman kota. Di antaranya Taman Katelea yang terletak di Tomang, Jakarta Barat dan Taman Menteng di Jakarta Pusat. Dan ada informasi dari Julita Telombanua yang akan hadir menyampaikan informasi dari sana. Julita, bisakah Anda gambarkan kondisi Taman Katelea saat ini, tempat Anda berada? Ya Carlos, tepatnya Taman Katelea ini berada di seberang Taman Anggrek. Dan di sini dapat dilihat banyak pohon-pohon rindang yang ditanami di sini. Dan kemudian banyak jenis bunga juga yang membuat taman ini asri dan sangat nyaman untuk dapat para pengunjung sekedar berekreasi ataupun berolahraga. Dan juga selain itu Carlos dan pemirsa, di sini ada danau yang dapat digunakan oleh para pengunjung untuk memancing. Selain itu ada jogging track dan juga area yang cukup luas untuk dapat digunakan untuk bersepeda dengan nyaman. Dan yang cukup menarik Carlos, jika dibandingkan dengan taman-taman lainnya, di Taman Katelea ini menyediakan area parkir yang cukup luas sehingga para pengunjung yang
menggunakan kendaraan ke sini, baik itu kendaraan roda 4 dan juga roda 2, tidak perlu takut tidak ada area parkir bagi kendaraan mereka. Dan juga Carlos, di sini saya dapat melihat bahwa sudah banyak pengunjung yang datang sejak pagi tadi. Ada yang memancing, ada yang sekedar duduk-duduk menikmati suasana, dan taman ini sendiri sudah ada sejak tahun 2007 yang lalu, dan nama Cattleya sendiri itu berasal dari nama salah satu jenis anggrek. Dan sesuai dengan namanya, Carlos dan juga pemirsa, taman ini cukup indah dan tidak kalah dengan taman-taman yang telah populer sebelumnya, di mana ada Taman Menteng dan juga Suropati yang lebih banyak pengunjungnya dibandingkan Taman Cattleya ini, sehingga di sini saya dapat mengajak pemirsa dan juga semua yang ada yang menonton saat ini untuk mungkin dapat mengunjungi Taman Cattleya ini untuk mungkin menikmati sore hari, berolahraga ataupun sekedar berekreasi bersama dengan keluarga untuk menghabiskan hari Minggu ini. Carlos. Julita, tampaknya kita kemudian setuju jika beberapa sudut di kota Jakarta ada taman yang kemudian bisa membantu masyarakat untuk bersosialisasi dan mendapatkan udara yang segar. Tetapi tentunya kita perlu memberikan edukasi ke masyarakat untuk tidak ke taman dengan menggunakan kendaraan dan tidak perlu menyediakan lapangan parkir juga di sebuah taman. Dan selain Taman Cattleya di Jakarta, kita juga memiliki Taman Menteng seperti yang Anda sampaikan tadi. Seperti aktivitas yang dilakukan di taman seperti apa, Julita? Ya, Carlos, memang ke taman memang sebaiknya tidak usah menggunakan kendaraan, tapi jika memang membawa kendaraan, di sini ada alternatifnya begitu, karena ketika tiba di sini bisa melakukan aktivitas yang lebih positif seperti berolahraga. Sejak pagi jika beruntung memang setiap paginya di sini ada instruktur senam yang mengajak pengunjung untuk dapat senam bersama, dan juga selain itu tadi ada sekelompok orang yang saya lihat sedang memancing, dan mereka mengatakan bahwa setelah memancing mendapatkan ikan begitu, kemudian mereka mengembalikan ikan tersebut untuk dapat kemudian hari-hari setelahnya dapat memancing lagi. Kemudian di sini ada jogging track dan juga ada area untuk bersepeda. Dan berikut adalah tanggapan dan komentar dari para pengunjung dari Taman Cattleya ini. Ke taman ini nih aku pilih ya masih asri, belum banyak yang kayak dagang-dagang kotor gitu. Terus juga lumayan dekat dari rumah, tengah kota tapi asri dan seger gitu. Biasanya di sini ngapain aja? Aku main sepeda, terus kalau agak pagian biasanya suka ada senam di sini. Ya, ikut senam, terus ajak anak-anak lebih asik sih sebenarnya. Cuman kebetulan anak punya kegiatan sendiri, jadi ya have fun aja di sini. Wah, kalau taman ini cukup nyaman ya untuk rekreasi itu, tempatnya juga sejuk, enak gitu kan. Jadi kalau untuk rekreasi ya pas banget lah untuk tinjau ke sini gitu. Enak aja, bagus gitu, pemandangannya adem. Kayak ada. Ya, Carlos, demikian informasi tentang taman asri yang ada di tengah ibu kota Jakarta. Carlos. Tentunya berharap bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin hari semakin banyak membangun taman, karena ada banyak taman, ada Taman Cattleya, ada Taman Menteng, kemudian ada Taman Semanggi, dan kita berharap semakin banyak. Terima kasih, Julita. Ledakan terjadi di sebuah gedung perkantoran di kawasan Raden Inten, Jakarta Timur pada Senin pagi. Ledakan diduga berasal dari lemparan granat. Untuk mengetahui informasi terkini, saat ini reporter Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Tommy Pribadi berada di lokasi. Selamat pagi, Riyad. Dari amatan Anda, pandangan mata, seperti apa situasi di sana saat ini, Riyad? Ya, baik Rudi, selamat pagi. Dari amatan saya pada pagi hari ini, hingga sekarang polisi dari Gegana Polda Metro Jaya masih menelusuri TKP tempat kejadiannya ledakan granat yang terjadi pada pukul 3.30 subuh tadi di Gedung Multi Piranti Geraha Raden Inten Durensawit, Jakarta Timur. Terlihat dari ledakan yang terjadi ada 3 buah kaca yang pecah di sekitar lobi Gedung Multi Piranti Geraha ini, dan korban menurut kepolisian adalah seorang security yang memang pada saat kejadian tidur di pelataran lobi Gedung Multi Piranti.
Menurut kepolisian juga, Tito Karnavian mengatakan korban mengalami luka karena efek dari kaca yang pecah akibat ledakan granat yang dilempar di sekitar Jalan Raden Inten, Jakarta Timur ini. Adapun imbas lain yang dapat kami laporkan kepada Anda, Rudi, dan juga pemirsa, bahwa hingga saat ini kepolisian masih menutup jalan akses Raden Inten dari arah Kalimalang menuju Buaran. Sedangkan dari arah Buaran menuju Kalimalang masih dibuka dan gedung Multipiranti Geraha ini masih ditutup dan masih dilakukan olah TKP oleh Gegana dan hingga saat ini diliburkan sementara waktu oleh pihak kepolisian. Adapun jumlah kantor yang berdomisili di gedung Multipiranti Geraha ini tercatat sebanyak 13 perusahaan dan ini adalah gedung milik pribadi atau milik swasta. Dan hingga saat ini korban yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Pondokopi masih belum mengalami siuman atau sadarkan diri akibat kejadian tadi subuh. Rudi. Riyad, apakah sudah ada pernyataan dari pihak kepolisian mengenai hal ini? Ya, baik Rudi, adapun pernyataan dari pihak kepolisian langsung dari Kapolda Metro Jaya yaitu Irjen Pol Tito Karnavian yang langsung datang ke olah TKP pada pukul 6:30 dan tadi kami sempat wawancara Tito mengatakan bahwa motif masih terus didalami oleh pihak kepolisian, namun Tito menduga bahwa motif ini lebih kepada motif pribadi karena alasannya adalah gedung Multipiranti Geraha ini adalah milik swasta atau milik pribadi. Dan berdasarkan pengalaman Tito sendiri mengatakan kecil kemungkinan jika jaringan teroris ini menyerang atau meneror gedung-gedung pribadi atau gedung swasta. Kemudian dari jenis granat sendiri, hingga saat ini Tito masih menyelidiki jenis granat yang digunakan oleh pelaku dan kepolisian berspekulasi bahwa pelaku ini menggunakan sepeda motor yang melempar granat jenis granat tersebut dari Jalan Raden Inten ke dalam gedung Multipiranti Geraha dan penyelidikan jenis granat masih terus dilakukan oleh pihak Puslapfor Polda Metro Jaya. Dan berikut adalah pernyataan langsung dari Kapolda Tito Karnavian. Ya, ledakannya itu kalau kita lihat adalah diperkirakan jenis granat ya, kemungkinan dilemparkan dari jalan ke lobi sehingga yang efeknya adalah pecahnya kaca sama ada Ethernet yang rusak ya. Kemudian kebetulan di tempat ini tadi malam dijaga oleh 2 orang satpam, satu di pos satpam, satunya lagi sedang tidur di selazarnya itu di dekat ledakan, sehingga pecahan kaca dari pintu itu mengenai dada dari satpam. Jadi seorang satpam ini bukan luka dikarenakan granatnya, bukan, tapi karena pecahan kaca dan kemudian karena dadanya sekarang dibawa ke rumah sakit. Ya baik Rudi, hingga saat ini seluruh kegiatan dari gedung Multipiranti Geraha masih diliburkan dan karyawan yang biasa beraktivitas di sini juga hari ini libur, belum ada aktivitas. Demikian Rudi. Baik, terima kasih Riyad Nur Hidayat dan Tommy Pribadi dari kawasan Raden Inten, Jakarta Timur.